Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 7, kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi interval nada dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan perbedaan ciri fisik perempuan sebelum dan setelah mengalami pubertas dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan isi teks pidato dengan benar. Tadi malam aku menonton pertunjukan orkestra di televisi. Aku terkesan dengan dirijen yang memimpin orkestra itu. Kenapa? Pemain orkestra dapat menampilkan permainan musik yang indah. Hari itu, Dayu dan teman-teman mempelajari lagu baru. Lagu itu berjudul Ibu Kita Kartini, ciptaan W.R. Supratman. Kepanjangan dari W.R. Supratman adalah Weg Rudolf Supratman. Inilah lagu yang dipelajari Dayu dan teman-teman. Putri sejati
tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Ayo bernyanyi. Pelajarilah lagu Ibu Kita Kartini sampai kamu dapat menyanyikan dengan baik dan benar. Kemudian, nyanyikan bersama teman-temanmu. Jika perlu, diiringi dengan alat musik yang ada di sekitarmu. Perhatikan keselarasan suara dan musiknya jika kalian menggunakan iringan. Ayo mengamati. Apa yang kamu ketahui tentang Ibu Kartini? Amatilah bacaan teks pidato berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai fondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, Ibu Kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdiskusi. Lakukan bersama kelompokmu. Yang pertama, bacalah teks pidato di atas. Yang kedua, identifikasilah info-info berikut: pembicara pidato, pendengar pidato, tempat pidato, suasana saat disampaikannya pidato, poin-poin penting isi pidato. Sampaikanlah hasil diskusi kelompokmu di hadapan kelompok-kelompok lain dan guru. Lakukan bergantian. Jika ada perbedaan dengan hasil diskusi kelompok lain, diskusikan bersama-sama guru. Anak-anak, karena kita belajar dari rumah, kalian tidak perlu didiskusikan bersama kelompok. Kalian hanya mendiskusikan dengan orang tua kalian masing-masing di rumah ya. Setelah itu, tidak perlu disampaikan kepada teman yang lain. Cukup diskusikan bersama saja dan cocokkan jawaban kalian dengan yang ibu punya. Ibu mempunyai alternatif jawabannya. Sekiranya bisa membantu anak-anak ibu.
Nah, jawabannya pembicara pidato itu siswa, pendengar pidato siswa, tempat pidato di sekolah. Suasana saat disampaikannya pidato itu tenang dan khidmat, mendengarkan pidato. Poin-poin penting isi pidato yaitu yang pertama ada salam pembuka, yang kedua ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini kita menyampaikan tentang bersejarahnya tanggal 21 April. Yang ketiga itu ada isinya mengenai memaknai Hari Kartini dengan meningkatkan peran wanita demi kemajuan bangsa. Yang keempat ada penutup, yang kelima ada salam penutup. Anak-anak, ayo mencoba. Pada pembelajaran 1, kamu telah membuat konsep pidato berdasarkan bacaan. Sekarang, buatlah konsep pidato dengan menuliskannya dalam bentuk skema seperti berikut. Nah, anak-anak, di dalam skema ini ada sebuah rancangan konsep pidato yang berisikan tema, judul, dan poin-poin penting isi pidato. Nah, kira-kira ini contohnya. Temanya yaitu tentang peringatan Hari Kartini. Judulnya memaknai peringatan Hari Kartini. Poin-poin penting isi pidatonya yaitu yang pertama harus selalu ada salam pembuka. Yang kedua ada pendahuluan. Dan pendahuluan ini menyampaikan tentang bersejarahnya tanggal 21 April. Isinya mengenai memaknai Hari Kartini dengan meningkatkan peran wanita demi kemajuan bangsa. Yang keempat ada penutup. Yang kelima ada salam penutup. Nah, anak-anak, ayo membaca. Kamu telah menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini dan membaca teks pidato memperingati Hari Kartini. Apakah kamu ingin mengetahui tentang kepemimpinan R.A. Kartini pada masa itu? Bacalah teks tentang R.A. Kartini berikut. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sasroningrat dan M.A. Ngasirah. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Ia mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah bagus. Kartini menempuh pendidikan di ELS atau Europe's Legal School hingga usia 12 tahun. Setelah itu, ia dipingit di rumah sesuai tradisi Jawa pada masa itu. Selama sekolah di ELS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini berkirim surat kepada teman-teman di Belanda. Beberapa temannya yaitu Rosa Abendanon dan Estelle atau Stella Zehandeler. Surat-surat yang ditulisnya lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju. Kebiasaan wanita harus dipingit dan tidak bebas menuntut ilmu diungkapkan dalam surat-surat Kartini. Menurut Kartini, perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Kartini ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda, tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Meskipun demikian, orang tuanya tidak melarangnya untuk menjadi seorang guru. Kartini pun mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara. Pada usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Kepada suaminya, Kartini menyampaikan bahwa ia ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan Kartini disambut baik suaminya. Kartini didukung untuk mendirikan sekolah wanita di kompleks kantor Kabupaten Rembang.
Setahun menikah, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Susalit Jojo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun 4 hari setelah melahirkan, Kartini meninggal pada 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Meski sudah meninggal, perjuangan Kartini lewat surat-suratnya memiliki arti penting bagi kedudukan wanita Indonesia. Berdasarkan surat-suratnya itu, diterbitlah buku Habis Gelap, Terbitlah Terang. Berkat jasa R.A. Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Hingga hari ini setiap tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasa Ibu R.A. Kartini. Anak-anak, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Nomor 1, informasi penting tentang Raden Ajeng Kartini. Nah, kira-kira informasi penting tentang Raden Ajeng Kartini itu sebagai berikut. Yang pertama, lahir di Jepara 21 April 1879. Informasi yang kedua, keluarga bangsawan, putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, anak kelima dari 11 bersaudara. Informasi yang ketiga, menempuh pendidikan hingga umur 12 tahun di ELS atau Europe's Legal School. Yang keempat, menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat saat umur 24 tahun. Informasi yang kelima, meninggal pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Informasi yang keenam, berdasarkan surat-surat Kartini kepada teman-teman Belandanya, maka terbitlah buku Habis Gelap, Terbitlah Terang. Informasi yang ke-7, yaitu pada tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Pertanyaan nomor 2, sikap-sikap apa yang dapat kamu teladani dari Raden Ajeng Kartini? Nah, jawabannya tuh sikap yang dapat kita teladani itu yang pertama, peduli terhadap sesama, terutama kaum perempuan Indonesia. Yang kedua, mudah bergaul. Yang ketiga, patuh dengan orang tua. Yang keempat, penuh semangat. Yang kelima, pekerja keras, pantang menyerah. Dan yang keenam, berpikiran maju. Ibu Kartini memang hebat ya? Betul, beliau berani berjuang untuk kemajuan perempuan Indonesia. Ayo berdiskusi. Amatilah gambar berikut ini. Apa perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah masa pubertas? Ayo anak-anak, apa perbedaannya? Nah, sekarang kita akan mempelajarinya. Nah, jawabannya yang pertama, sebelum pubertas suara belum melengking. Setelah pubertas suara jadi melengking. Yang kedua, sebelum pubertas pinggul belum membesar atau melebar. Tetapi setelah pubertas pinggul membesar atau melebar. Yang ketiga, sebelum pubertas belum tumbuh rambut di sekitar ketiak dan alat kelamin. Setelah pubertas tumbuh rambut di ketiak dan alat kelamin. Yang keempat, sebelum pubertas dada belum membesar. Setelah pubertas dada mulai membesar. Dan yang kelima, sebelum pubertas belum ada jerawat, tetapi setelah pubertas terkadang tumbuh jerawat. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.